Di depan gua sudah ada sebuah mobil Hyundai terbaru ya, Santa Fe, generasi terbaru. Jadi berubah gitu ya generasinya dari yang sebelumnya. Ini total ya berubahnya, depan, belakang, dalam, mesinnya juga berubah banget. Karena dulu tuh Santa Fe salah satu cumi-cumi darat ya, karena ada mesin diesel. Nah sekarang di yang terbaru udah nggak ada mesin diesel lagi, tapi digantikan dengan mesin hybrid. Kayaknya sekarang lagi ngetren gitu ya, pindah dari mesin diesel ke hybrid. Kayaknya nanti juga banyak yang nyusul. Kita lihat bagian eksteriornya dulu. Ini jadi boxy teman-teman ya. Dari depan, nanti kita lihat dari samping juga depannya. Nah, dia sekarang pakai model lampu H gitu ya. Jadi di bagian headlampnya H, tengah-tengahnya ada garis panjang yang membentuk huruf H lagi. Mungkin simbol dari Hyundai itu sendiri. Jadi di RL-nya sama seperti Hyundai yang lain ya, panjang, gede gitu ya. Terus kalau dari sisi lampu utamanya, dia udah pakai proyektor teman-teman. Di sini ada dua lampu proyektor. Grillnya kecil bagian atas. Tapi ini bukan grill nih. Apa grill ya ini? Jadi dia bukan, nggak ada lubang angin ya. Oh ada dikit lubang anginnya di bagian bawah sini. Tapi dia kebanyakan black glossy ya. Panel hitam, di sini juga ada lubang. Ini lubang beneran, angin. Jadi buat masuk ke ban ya kayaknya. Iya nih. Jadi sampai ke samping ini ada lubangnya. Sampai ke sini ada sensor-sensor juga banyak. Ya, secara desain memang kontroversial gitu ya. Ada yang suka, ada yang bilang bagian belakangnya nanti kita lihat juga kurang pas gitu ya. Tapi untuk warna yang ini, shadow gray kalau gua nggak salah, gue malah suka sebenarnya. Entah kenapa kayak mungkin kalau hitam terlalu nabrak-nabrak warnanya gitu, karena banyak yang hitam juga. Tapi kalau warnanya grey, dia ketambahan hitam-hitam ini jadi manis malah gitu, malah lebih maco gitu. Bagian belakang juga sama, nanti kita lihat ya. Itu kali ya, bagian depan sen juga udah di lampu DRL-nya berbagi, jadi dia udah di LED. Kemudian dia udah ada kamera ya. Bagian tengah karena dia ada kamera 360-nya, surround view monitor. Ke bagian samping dia pakai molding hitam lagi. Nah ini nih, jadi karena pakai grey jadi kelihatan nih. Dan hitamnya dia bukan hitam doff ya. Jadi dia hitam glossy, nyala. Ada sensornya sampai ke samping. Jadi nggak usah khawatir walaupun bodinya gede, nggak akan gampang nabrak gitu ya kalau lagi parkir. Bannya di sini juga gede banget. Ini pakai ukuran mana ya? Kita lihat. Oh ini. Dia profilnya 255/45 ring 20. Jadi emang gede banget. Karena ini tipe yang tertinggi, yang kaligrafi hybrid, dia pakai velg yang warnanya hitam. Di sini hitamnya juga glossy, jaring-jaring bentuknya. Kalau yang tipe prime, dia warnanya kayaknya silver gitu ya. Mungkin dual tone. Nanti coba kita cek juga. Oke, jadi ring 20 gede banget, pas gitu ya. Fitmentnya, ini di sini lobang apa? Nggak terlalu cingkrang gitu. Pas, ada logo Santa Fe. Terus di bagian sampingnya desainnya jadi nggak ada lekukannya sama sekali, memang boxy gitu ya. Jadi lebih American look lah gitu ya, lebih kotak, lebih gagah. Ininya juga nih, roof railnya dia beneran kokoh, bisa kita pegang. Karena yang unik di sini memang ada handle-nya nih, yang bisa kita harus dibuka sih kuncinya. Nanti kita coba buka buat bisa naik ke atas juga. Itu, terus kita lihat bagian belakang. Ini yang banyak dibicarakan oleh orang-orang adalah desain lampunya. Jadi emang bagian lampunya tuh agak ke bawah gitu ya. Tapi emang agak terlalu bawah aja ya. Padahal kalau misalnya agak ke atas, tulisan Santa Fe-nya agak ke atas, kayaknya pas gitu. Terus ya sama seperti Hyundai yang lain ya. Ada lampu sen segala macam ini di bawah. Terus di sini tulisan Santa Fe-nya warna hitam, jadi agak nyaru memang gitu ya. Kayaknya kalau pilih warna gitu makin gak kelihatan. Udah logo, wipernya tersembunyi, jadi clean. Dan dia udah ini ya, power back door untuk buka. Dan karena dimensinya ini panjangnya itu sampai 4,8 meter, hampir 4,9. Jadi hampir 5 meter. Siapin garasi yang gede gitu teman-teman. Nah ini bagasinya jadi masih lebar gitu ya. Padahal baris keduanya udah dibikin recline, udah dibikin mundur. Wah, dalamnya sih ini jujur impresi pertama gua
begitu pegang-pegang ininya ya, materialnya, termasuk joknya, plastiknya. Ini atasnya burgundy, ini mewah, jujur mewah banget, kerasa gitu ya. Mungkin kalau lihat dari gambar tuh belum terlalu kelihatan, tapi kalau megang langsung ini kerasa bahwa ini nggak murahan gitu. Oke, terus di sini di bagian bawah ada ini ya, buat dongkrak. Ini ada apa ya sih? Mesti buka. Ada ban cadangan nggak ya? Oh ada ban cadangan di bawah. Oke, kita coba sekarang masuk ke bagian dalam. Let's go. Oke, gue udah di bagian dalam ya. Dan karena ini mobil emang gede, jadi secara ruang-ruang emang kerasa lega gitu ya teman-teman. Ya apalagi ini padahal udah ada konsol tengah yang sangat super besar, tapi ruang-ruang masih bener-bener lega. Dan banyak soft touch ya. Jadi ini soft touch, ini juga armrestnya soft touch. Ya sampai sini juga nih buat holder tangan. Ini kelihatan banget materialnya nggak ngasal ya. Tombol-tombol yang ada di sini semuanya ya mobil harga 800 juta. Memang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Saya juga ada kayak wooden panelnya warna hitam, jadi nggak begitu terlihat wooden panel. Yang paling gue suka itu adalah layar. Jadi emang mobil Hyundai sekarang ini lagi banyak yang berubah ke arah desain head unit yang lebih keren gitu ya. Karena yang sebelumnya Stargazer kereta sebelumnya itu memang agak mengganggu gitu ya. Nah yang ini tuh jadi lebih keren, dia curve dan ini tuh layar semua nih. Jadi ini material keren. Nyambung lagi ya, ini MID-nya gede banget. Ini kayaknya lebih dari 10 inci deh kayaknya. Dan ininya juga nih, head unitnya juga lebih dari mungkin 12 inci lebih nih mungkin kayaknya. Jadi udah integrated gitu ya, nyambung. Di sini ada speaker juga nih, kayaknya. Speaker apa bukan? Kayaknya speaker sih. Jadi ada tambahan ke samping. Ada udah Bose speakernya, udah ada Twitternya gitu ya. Speaker banyak. Model setirnya ini emang kayak wajah robot gitu ya, kayak Stormtrooper. Dia kayak huruf H juga sebenarnya, sesuai sama bahasa desainnya. Gua sendiri sebenarnya kalau dari sisi desain kurang suka ya, karena ini kurang sporty aja desain setirnya gitu. Tapi model baru sih, udah lengkap ya, ada pedal shift, kemudian AC-nya di sini sudah dual zone atau triple zone ya. Nanti kita coba cek di belakang. Tapi yang depan ini udah dual zone, bisa diatur kanan kiri. Berbeda, bisa sync ataupun enggak beda tuh ya. Kemudian ini kencangan angin ini. Udah ada ventilated seat juga seperti biasa Hyundai banyak. Di sini nggak kelihatan. Ada memory seatnya juga. Jadi dia udah elektrik, tentu saja udah ada pengaturan lumbar supportnya, ada buat kakinya nggak ya? Coba. Mana nih? Oh iya, ada apa ya namanya ya? Ottoman. Jadi penyangga kaki di bagian bawah, kelihatan nggak ya? Kalau di video nih. Ya, dia bisa diatur juga, jadi lengkap banget. Dan memory seatnya ada 2, untuk penumpang juga sama. Di sini ada tombol-tombolnya. Nanti mungkin di belakang kelihatan ya. Untuk grill AC-nya juga di sini sama ya. Ada kayak model huruf H-nya juga gitu. Jadi senada memang sama desain di luar. Wireless charging ada 2, kemudian colokan di sini udah USB-C, gampang gitu ya. Dan fitur-fiturnya juga lengkap ya, ada kamera 360-nya. Kualitasnya juga jernih. Kita lihat ya. Tuh. Jadi nggak usah khawatir ya parkir, walaupun bodinya gede, aman. Walaupun ini atasnya dia nggak ada sunroofnya. Padahal, nah bisa kita lihat di bagian atas. Dia udah ada sunroofnya. Jadi bisa kita buka. Oh ininya manual ternyata. Kita buka dulu gini. Terus ininya ada sunroof. Dan di belakangnya juga ada panoramic glass, jadi dibagi jadi 2 yang nggak nyatu kacanya. Nanti kita lihat bagian belakang. Ini coba kita buka dulu aja ya. Nah, jadi pengaturan di sini memang ada 2 bagian. Terus dia udah ada Blue Link, SOS, jadi udah bisa diakses pakai HP juga gitu ya. Lengkap. Tadi bagian depan di sini, coba kita lihat ya. Jadi dia udah ada Maps-nya juga. Gitu ya, built-in di dalamnya. Ini nggak connect Apple CarPlay sama Android Auto, tapi dia udah bisa ada Maps-nya. Kemudian pengaturan kursi
pengaturan ADAS mobil itu bisa diatur langsung di sini juga ya teman-teman. Pengaturan pengemudi nih, coba kita lihat. Karena ADAS-nya pun di sini udah lengkap banget lah, of course gitu ya. Sampai dia itu kalau bisa kita lihat di sini smart cruise control-nya alias adaptive cruise control-nya itu bisa diatur lambat cepetnya, adaptasinya gitu. Ini enak banget sih. Dia sampai stop and go juga. Kemudian ya drive mode gitu ya ada juga. Lengkap. Terus coba kita cek lagi. Oh, ini ya. Jadi dia udah ada blind spot view monitor. Jadi dia kalau misalnya kita di sini nih kayaknya. Kalau kita ngesen, nah iya nih udah ada nih blind spot view monitor. Ini coba kita lihat set. Oh, nyala. Ini mesinnya nyala kan ya? Ah iya, sorry tadi mesinnya ternyata belum dinyalain. Nah ini kalau kita ngesen itu akan muncul kamera ke sebelah kiri kalau kita ngesen kiri, kalau ke kanan kita akan muncul ke kanan gitu ya. Jadi ini ngebantu banget ya, nggak usah nengok-nengok, apalagi mobil yang gede nengoknya agak pegel kan, langsung lihat ke sini aja. Dan biasanya orang yang biasa pakai itu tuh pas pakai mobil yang biasa aja nggak ada fitur tersebut itu jadi kagok biasanya ya. Jadi udah lengkap banget. Terus ada apa lagi ya? Terus vanity mirror ada, oh ada lampunya, ting, putih. Terus ada UVC, ini tuh UVC untuk ini nih kayaknya ya. Mana ya? Jadi kalau misalnya lihat ke sebelah sini, dia ada ruang-ruang. Biasa Hyundai itu memang banyak ruang-ruangnya, bagus. Kemudian di sini juga gitu ya, banyak UVC. Iya, kayaknya buat bagian dalam sini UVC-nya. Ini juga empuk semua. Dan ini tuh nggak ngalangin sama sekali ya. Jadi Hyundai itu tuh posisinya di bawah, walaupun nggak bawah-bawah banget gitu. Jadi posisi mengemudi enak banget. Wah, ini nyaman banget sih. Bagian bawah sini juga kolong buat naro-naro ini banyak banget. Ada lagi aux, bukan aux, kok aux sih? Ini nih socket lighter. Oke, kita sekarang lihat bagian belakang ya. Let's go. Kayak yang kalian lihat di YouTube gitu ya, di reviewer. Jadi di Santa Fe yang terbaru tuh di sini ada gimmicknya gitu ya. Ada handle buat kita kalau mau naruh barang di atas gitu ya. Caranya jadi dari Hyundai udah ngasih kunci tambahan, dia kunci mekanik manual. Jadi tinggal kita buka. Nah, di sini dia ada kunci manualnya ya. Lihat di sini ya. Terus tinggal dibuka aja. Set. Nah, ini udah unlock. Nah, dia udah kebuka. Jadi nanti tinggal pegang bagian sini ya. Pegang, terus kita bisa naik ke atas. Set, gitu ceritanya. Terus naruh barang ke atas. Kalau mau tutupnya lagi, jangan cuma ditutup gini. Takutnya ada ngiseng gitu kan ya. Nah, dikunci lagi aja sebaiknya. Jadi kunci lagi. Hop, dah, dia nggak akan bisa kebuka. Gitu. Oke, sekarang gua ada di bagian baris keduanya. Dia untuk yang kaligrafi tipe tertinggi ini, konformasinya udah captain seat. Jadi, dan ini kursinya gede banget ya, enak banget. Mewah gitu, berasa di dalamnya, lega. Dan memang yang spesial dari Santa Fe itu justru memang di baris kedua dan ketiga ya, karena memang ini mobil 3 baris buat bawa keluarga banyak. Contohnya di sini bisa kita lihat kualitas material ya. Yang pertama, ini kursi udah full kulit, enak banget, empuk. Kemudian udah ada armrestnya. Jadi ini kokoh, bagus. Kemudian AC-nya tersembunyi nih kayaknya di samping teman-teman. Di sini nih di panel. Jadi kalau yang nggak ngeh kayaknya nggak ketahuan ya. Terus dia udah ada ventilated seatnya juga di bagian belakangnya. Saya lihat tombolnya sebelah situ tuh, yang gambar kursi. Itu udah ada. Kemudian juga ada tirainya di sini ya. Nah, ini udah kayak Alphard gitu ya. Ada tirainya buat privasi bagian belakang, ditambah kaca yang lebar juga. Dan nah ini yang gue suka juga. Jadi dia material atas ini empuk, bagus. Warna hitam doff, bagus. Ada lampu juga di sebelah sini. Terus colokannya dia udah Type C langsung dan ada di sebelah sini. Bagus ya, karena charger sekarang tuh colokannya udah Type C, udah bukan yang USB lagi buat nyolok ke kepala chargernya. Jadi memang lebih enak Type C, gue pribadi lebih suka. Sini ada lorong kayaknya ya. Iya, jadi dari bagian depan bisa ngambil barang.
Kemudian apa lagi ya? Baris ketiga kali ya. Ini pengaturan udah elektrik ya, jok. Ini tuh buat reclining, kemudian bahkan kakinya bisa diatur atas bawahnya. Terus ini apa ya? Nah, oh ini kayak comfort mode ya, apa ya istilahnya ya? Jadi biar maksimal nih rebahnya gitu. Otomatis semuanya tuh tinggal diklik aja. Mantap sih. Ini apa ya? Oh, bisa dibuka ke belakang juga. Oh, wah unik juga ya. Jadi dia bisa, cup holder bisa dibuka dari depan maupun dari belakang. Gantungan ada 2. Yuk kita lihat ke baris yang ketiga. Kalau mau masuk ke baris ketiganya juga gampang banget. Jadi udah nggak usah susah-susah gitu ya. Bisa lewat tengah dan bisa juga tinggal pencet satu tombol aja di bagian sini. Coba dilihat. Jadi di bagian atasnya mungkin kalian bentar ya. Nah, nih. Tinggal pencet aja 1 kali. Tut. Udah kan otomatis dibukain ya. Jadi dia tinggal masuk. Enak banget. Baris belakangnya juga dia lega banget ya. Wah, ini mah kepala jauh banget. Ya itu sih enaknya mobil yang memang mengkotak sampai ke belakang tuh. Baris ketiganya pun ruang-ruangnya tetap lega ya. Kaki juga nih. Walaupun memang nggak tersangga dengan baik bagian bawahnya, ya wajar ya, baris ketiga memang selalu seperti itu. Tapi ruangnya sih lega banget. Yang depan masih tadi konformasi gua duduk biasa. Terus, nah ternyata pengaturan AC-nya malah adanya di baris ketiga. Ini yang cukup unik. Jadi di bagian ketiga tuh kita bisa ngatur apakah AC-nya mau dinyalain atau enggak. Terus putaran bagus lagi bentuknya. Ini kipasnya bisa diatur, AC-nya on off-nya juga bisa diatur. Jadi bagian ketiga juga dapat AC yang dekat. Kemudian ada colokan USB-C juga, kanan dan kiri. Jadi nggak akan rebutan ya. Zaman sekarang memang ya berkendara apalagi jauh itu tuh butuh banget colokan ya. Cup holder juga 2, empuk dan udah kulit semua. Ini sih nyaman sih bagian belakangnya. Bisa recline juga pengaturannya. Sebelah mana ya? Kita atur, coba. Oh ini nih. Nah ya bisa ini ya. Recline. Terus ya di bagian belakang tadi kita lupa. Jadi kalau di Santa Fe itu salah satu yang kerennya adalah kita kalau mau nutup jok bagian baris kedua itu bisa dari belakang. Gimana menurut kalian Santa Fe terbaru ini? Taruh kolom komentar.